Terima kasih banyak sudah bersedia hadir untuk acara ini gitu ya. Jadi kita mau membahas tentang equity crowdfunding. Ya, saya tertarik untuk menanyakan ini ke Pak Haikal gitu ya. Karena memang kemarin ketika menyusun beliau menyusun, jadi Pak Haikal ini menyusun policy brief bagaimana untuk menggunakan equity crowdfunding dalam rangka pendanaan pertanian. Jadi karena memang ini menarik sekali sebab equity crowdfunding itu didesain itu memang untuk pembiayaan usaha kecil. Nah, tapi mungkin kita mau lihat dulu sejarahnya barangkali ya. Jadi seperti apa sebenarnya equity crowdfunding, karena saya kira memang pendengar dari kita mahasiswa dan dosen juga mungkin banyak yang belum begitu paham seperti apa itu instrumen equity crowdfunding. Bisa Pak Haikal mungkin cerita seperti apa sih awal mula penggunaan equity crowdfunding untuk kegiatan usaha yang bukan yang filantropi ya. Kalau filantropi kan kita tahu itu biasa sekali. Silakan Pak Haikal. Ya, bergerak jadi yang crowdfunding dengan economic return itu salah satunya yang pertama kali itu memang bentuknya equity crowdfunding. Yang saya ingat dalam yang tercatat yaitu adalah ekspedisinya Cornelis de Houtman Nusantara ini. Itu kalau dibawa ke hari ini kita sebut itu sebagai equity crowdfunding, di mana pelayaran itu Cornelis de Houtman itu hanya memiliki keahlian saja, tapi untuk supply logistik dan bahkan kapalnya itu dia memerlukan pembiayaan dari beberapa pemodal. Kemudian equity crowdfunding yang disebut sebagai equity crowdfunding itu berkembang lagi karena kita nggak melihat itu sebagai satu keberlanjutan, satu badan usaha yang berlanjut seperti PT, tapi selesai per kegiatan dari ekspedisinya Cornelis de Houtman, atau mungkin misalnya ada kurator yang mau membuat pameran lukisan, kemudian ada produser yang membuat pertunjukan opera atau musik. Nah itu dia mereka punya keahlian, punya ekspertis bidang itu, tapi mereka nggak punya cukup dana, sehingga mereka mengundang beberapa pemodal yang mereka tahu memang berminat bidang itu. Kemudian kegiatan itu selesai, plus transaksinya dikembalikan ke semuanya. Jadi equity itu lebih dimaksud sebagai kontribusi, sebenarnya kontribusi atas kegiatan tersebut, bukan hanya dalam konteks saham ya gitu kan. Yang membutuhkan modal tersebut itu menguasai sekali bidangnya, hanya saja dia nggak memiliki cukup modal sehingga harus memobilisasi sumber-sumber modal dari orang-orang di lingkungan tersebut. Kalau dari penjelasan Pak Haikal tadi, berarti itu kan udah lama ya, zaman penjajahan ratusan tahun, dan kalau kita bicara konser, opera dan sebagainya itu kan ada di lebih banyak pada masa dulu sebelum masa Perang Dunia Kedua saya kira. Tapi kan kemudian kalau kita lihat dalam perjalanan waktu, sepertinya instrumen ini kan tidak berkembang ya Pak ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, crowdfunding itu sebenarnya tidak berkembang. Baru mungkin kalau kita lihat tuh baru 3 tahun terakhir itu kemudian mulai berkembang lagi penggunaan equity crowdfunding itu di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Masa di mana peranan lembaga keuangan menjadi sangat menguat, ada periode di mana sangat menguat, sehingga si pemilik ide atau si pemilik usaha itu dia menghubungi si lembaga keuangan tersebut. Nah, lembaga keuangan itulah yang kemudian memobilisasi dana dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk investasi. Nah, lambat laun pengetahuan masyarakat atau komunitas terhadap konsep-konsep keuangan itu akan memotong perannya si lembaga keuangan tadi. Jadi
lambat laun mereka nggak lagi membutuhkan lembaga keuangan tersebut dan akan langsung berhubungan dengan si pengusaha yang membutuhkan pendanaan. Berarti mungkin dulu mungkin karena pemodal masih terbatas ya, jadi langsung yang butuh dana itu untuk pembiayaan dia menghubungi pemodal secara langsung lewat crowdfunding tadi. Tapi begitu lembaga keuangan berkembang, jadi ada proses intermediary yang membuat kemudian pendanaannya sifatnya direct ini menjadi tidak terlalu berkembang, dan mungkin berkembang sekarang kemudian ketika biaya intermediari itu mulai banyak dipangkas karena adanya online dan sebagainya, teknologi. Saya kira demikian barangkali ya Pak. Iya, jadi sekarang dengan adanya teknologi yang kita sebut sebagai financial technology, orang bisa berinteraksi antar wilayah waktu, antar wilayah tempat dan seterusnya dengan mudahnya dan aman ya, karena kita tahu bahwa itu pasti ini nomor ini atau kode sekian itu pasti Bu Juliani, mereka yakin, trust, dan kemudian ya akhirnya peran si lembaga keuangan itu tereliminasi karena teknologi dan karena pengetahuan dari si pemodal ya yang makin bagus. Mungkin ini kita mau ngobrol dalam konteks keindonesiaan barangkali ya. Kita kan 90% pelaku usaha di Indonesia, mungkin 99% itu pelaku usaha Indonesia usaha mikro kecil gitu ya. Dan kemudian sebenarnya keberadaan equity crowdfunding ini dan regulasi terkait itu mestinya bisa menjadi semacam ini baiklah, good news gitu ya buat usaha kecil mikro yang selama ini mereka karena mereka punya unbankable, mereka mencari pembiayaan, kalau nggak bisa ke bank akhirnya ke tengkulak yang costnya bisa sangat mahal. Nah sementara mungkin kalau kita kembali ke pola kayak tadi pengadaan pembiayaan untuk pelayanan corporate development, pembiayaan untuk pengadaan konser atau ini mungkin kalau kita menurut Pak Hikal tuh kalau misalnya kita buat ini menjadi sesuatu yang agak spesifik gitu ya, dengan investor yang spesifik, misalnya kita mau danain kegiatan pertanian untuk periode 3 bulan, 1 kali masa tanam gitu ya, dengan model equity crowdfunding itu, sehingga katakan model kayak tadi dari awal untuk pendanaan mulai dari bibit dan sebagainya, nanti begitu sudah panen bagi hasil kepada para investornya, kemudian dibagi hasil. Jadi bukan usaha tapi memang project untuk 1 kali masa tanam misalnya. Menurut Pak Hikal seperti apa? Iya, sebenarnya yang equity itu lebih kita artikan sebagai kontribusi atau partisipasi gitu Pak. Nah kalau per periode musim tanam ya, sebenarnya petani itu nggak butuh orang lain berpartisipasi, malah petani itu maunya dia pengen nikmatin sendiri. Tapi dia butuh bantuan misalnya buat beli benih, bibit, saprodi, bayar upah buruh dan seterusnya gitu. Nah jadi sebenarnya dibutuhkan sama mereka itu sebenarnya modal kerja. Dan itu kalau kita lihat di teorinya itu kan bahwa modal kerja itu kan istilahnya self liquidating ya. Jadi begitu terjual hasilnya mereka bisa membayar modal kerja nanti. Sebenarnya yang kalau untuk kaum petani semacam ini ya Pak, skala kecil ya, bukan petani perkebunan dan seterusnya, itu yang paling cocok bukan ya kontributori kapitalnya dalam bentuk sebenarnya utang sebenarnya dan ada selama ini mereka negara atau pemerintah kasih kasih ini, tapi itu juga memberatkan karena mereka harus menjaminkan sesuatu yang yang menjadi milik mereka, bukan sesuatu yang dihasilkan dari kebun mereka. Jadi misalnya mereka ngutang buat kebun vanili atau kebun bawangnya mereka, tapi mereka harus menjaminkan
rumah mereka gitu. Nah, kalau terjadi gagal panen, bisa-bisa mereka kehilangan rumah. Iya betul. Gitu. Jadi, nah sebetulnya ini saat yang tepat ya, apa namanya, koperasi terutama apa untuk masuk mewakili komunitas ini, komunitas petani yang Karena gini Pak, karena kan kalau tadi pembiayaannya itu untuk modal kerja, berarti kan relatif nggak gede, nggak besar-besar banget, nggak besar-besar, kecil. kecil. Jadi kalau cuma dan petani itu kita tahu literasinya terhadap pasar keuangan kan sangat terbatas. Betul. Sehingga kalau misalnya petani dia cuma butuh modal cuma katakan beberapa puluh juta untuk masa tanam 3 bulan ke depan dengan lahan sekian yang dia miliki, itu kan nggak layak juga gitu ya untuk masuk ke pasar equity crowdfunding. Tapi kan kita kalau menggunakan koperasi sebagai wadah di mana para petani berkumpul untuk pendanaan katakan seperti tadi itu menurut Pak Eko seperti apa? Itu yang bentuk yang paling tepat yang selama ini sadar nggak sadar diabaikan dalam penyusunan peraturan perundangan, karena diabaikan sama sekali. Memang di aturan equity atau crowdfunding itu ada, kalau kita cari ada ketemu kata koperasi, tapi koperasi sebagai penyelenggara layanan urun dana. Oh, bukan koperasi sebagai emiten? Bukan. Jadi seharusnya koperasi itu ya seperti dikembalikan ke kitohnya. Jadi dia itu kumpulan orang, siapa kepentingan yang sama, kumpulan petani itu. Nah, dengan demikian dia menjadi apa, backingannya bukan backingan ya istilahnya apa sih namanya, menjadi ujung tombaknya para petani untuk mewakili. Jadi hubungan antara koperasi dengan anggotanya itu kan hubungan jangka panjang, sehingga dia tahu, oh si fulan ini nanamnya ini lebih sering berhasil, oh si fulan nanamnya itu. Dan dia tahu kredibilitas si A seperti ini, kredibilitas seperti ini. Dia mengetahui persis. Dia bisa tahu mana yang yang ini boleh reputasi dia masing-masing, reputasi dan kredibilitas anggotanya dia tahu persis. Nah sehingga sebetulnya dalam hal ini bisa aja koperasi mewakili utang bank, tapi kalau utang bank kan kita udah tahu selama ini bahwa bank di Indonesia itu kan mengambil interest margin yang terlalu tinggi, sehingga saatnya kita potong dengan cara ke pasar modal. Nah sekarang pasar modalnya yang jenis apa? Oh sekarang ada namanya equity crowdfunding, ada equity crowdfunding. Nah baiklah, jadi si koperasi itu atas nama para anggotanya dia menerbitkan sesuatu ya, dan kemudian sesuatu itu dananya akan disalurkan kepada para petani yang menjadi anggotanya. Pasar equity crowdfunding. Tapi kan kita kalau menggunakan koperasi sebagai wadah di mana para petani berkumpul untuk pendanaan katakan seperti tadi itu menurut Pak Eko seperti apa? Itu yang bentuk yang paling tepat yang selama ini sadar nggak sadar diabaikan dalam penyusunan peraturan perundangan, karena diabaikan sama sekali. Memang di aturan equity atau crowdfunding itu ada, kalau kita cari ada ketemu kata koperasi, tapi koperasi sebagai penyelenggara layanan urun dana. Oh, bukan koperasi sebagai emiten? Bukan. Jadi seharusnya koperasi itu ya seperti dikembalikan ke kitohnya. Jadi dia itu kumpulan orang, siapa kepentingan yang sama, kumpulan petani itu. Nah, dengan demikian dia menjadi apa, backingannya bukan backingan ya istilahnya apa sih namanya, menjadi ujung tombaknya para petani untuk mewakili. Jadi hubungan antara koperasi dengan anggotanya itu kan hubungan jangka panjang, sehingga dia tahu, oh si fulan ini nanamnya ini lebih sering berhasil, oh si fulan nanamnya itu. Dan dia tahu kredibilitas si A seperti ini, kredibilitas seperti ini. Dia mengetahui persis. Dia bisa tahu mana yang yang ini boleh reputasi dia masing-masing, reputasi dan kredibilitas anggotanya dia tahu persis. Nah sehingga sebetulnya dalam hal ini bisa aja koperasi mewakili utang bank, tapi kalau utang bank kan kita udah tahu selama ini bahwa bank di Indonesia itu kan mengambil interest margin yang terlalu tinggi, sehingga saatnya kita potong dengan cara ke pasar modal. Nah sekarang pasar modalnya yang jenis apa? Oh sekarang ada namanya equity crowdfunding, ada equity crowdfunding. Nah baiklah, jadi si koperasi itu
atas nama untuk dan atas nama para anggotanya dia menerbitkan sesuatu ya, dan kemudian sesuatu itu dananya akan disalurkan kepada para petani yang menjadi anggotanya. Nah, tapi kalau kemudian kita bicara koperasi yang akan menjadi ujung tombak, dia kayak semacam ya, jadi kalau istilahnya dia mengumpulkan sejumlah dana, terus kemudian dia entah nanti akan dimanfaatkan untuk anggota kegiatan tanam. Tapi ketika besok ada risiko gagal panen dan sebagainya, nah ini bagaimana mengatasi persoalan itu? Karena gitu, kalau bank kan dia merasa aman ketika dia mengambil jaminan. Tapi kalau equity crowdfunding kan nggak ada jaminan. Tentunya di sini investornya akan nanya, apa jaminan buat saya gitu, bahwa ini ya kalau gagal panen ya itu gimana Pak? Apakah ada cara untuk membuat misalkan gagal panen yang benar-benar bukan kesalahan petani gitu ya, bukan karena effortnya kurang, tapi karena memang itu ada kalau asuransi masuk ke dalam di sana. Iya. Asuransi ada sih masuk Bu ya, apa namanya, Selindung Gabungan Utama. Yang kita sering lupain salah satu instrumen itu warehouse receipt financing, gitu apa namanya, di Indonesia disebut sebagai sistem resi gudang. Tapi ini ada proses yang mendahului Bu, jadi apa namanya, sebelum koperasi itu menerbitkan equity yaitu crowdfunding, terlebih dahulu dia harus mengedukasi para anggotanya ya, tapi bukan financial edukasi, tapi adalah edukasi di bidangnya mereka. Jadi misalnya ini kayaknya lebih jauh lagi kita bicara tentang sistem resi gudang. Demikian ya Pak ya. Tadi ngomong bicara tentang sistem resi gudang, jadi perlunya ada semacam sistem resi gudang untuk memfasilitasi kemungkinan kalau equity crowdfunding itu dijadikan pendanaan untuk pertanian, produksi pertanian menggunakan koperasi. Gimana tuh? Bisa diceritakan? Iya, beberapa teman di Fakultas Hukum protes sih sebenarnya, ini gimana nyambunginnya nih ceritanya, ini cerita di bursa komoditi atau lagi cerita di pasar keuangan gitu kan. Ya sebenarnya di pasar keuangan itu kan perjanjian dasarnya, apapun yang disepakati di perjanjian, kalau yang disepakati ya pasti terjadi lah gitu permainan, termasuk juga dalam hal ini satu resit, satu warkap yang mengatakan bahwa koperasi ini memiliki misalnya 10 ton bawang merah di gudangnya Bandagara Raksa di daerah Tegal gitu. Atau koperasi ini punya memegang resit bahwa dia punya simpanan vanili atau di gudang mana dan seterusnya. Jadi nah itu resit gudang itu dapat diperdagangkan Bu, itu dapat diperdagangkan. Nah, karena dapat diperdagangkan maka dapat jadi jaminan juga gitu, karena ini kan sistemnya Kementerian Perdagangan Bu, jadi minimal ya komoditas yang masuk bisa diresidagangkan itu awet, tahan lama, kemudian homogen, jadi misalnya ukurannya homogen. Nah ini juga jadi sarana yang baik sebenarnya bagi koperasi untuk mendidik anggotanya. Nggak usah canggih-canggih financial literasi, cuma dalam hal bidangnya aja. Kalau habis panen itu harus dipilah-pilah antara yang ukuran besar sama ukuran kecil, dan kemudian proses pasca panennya dijemur, diangin-angin, dan kemudian diukur mungkin kandungan airnya dan seterusnya itu. Dengan demikian setelah memenuhi kriteria resi gudang, maka saya ingat saya ada 129 titik di seluruh Indonesia gudang yang menyediakan sistem resi gudang. Artinya sebenarnya koperasi dia bisa berpartisipasi pada 129 gudang yang ada itu. Betul, dan menyebar di 34 seluruh Indonesia. Artinya kan sebenarnya kalau misalnya koperasi ini mengatakan mereka dengan pendanaan crowdfunding tadi mereka produksi cukup besar padi atau lalu dia simpan gitu, atau katakan cengkeh seperti itu ya, dia simpan di dalam gudang dan sebagainya. Artinya juga dia bisa lebih terlindungi dari penurunan harga ketika masa panen. Itu Bu,
Dan itu bisa menjaga kesehatan, maksudnya menjaga ekonomi, nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan, Pak. Menjaga bargaining power Bargaining power juga, dan iya. petani jadi apa? Jadi tunda, jadi resi gudang itu sebenarnya tunda jual yang di securitize, jadi apa? Oh sekarang lagi panen raya, jadi saya tunda aja deh, harganya turun saya tunda deh. Masukin aja ke gudang. 3 bulan lagi asal sesuai kriterianya dan Kriterianya. syaratnya. Nanti pas 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi pada saat menjelang hari raya atau apa itu baru dia lepas komoditasnya itu kan. Selama 6 bulan itu kan bentuknya cuma berupa resit kan, nah itu dapat diperdagangkan, dapat jadi jaminan gitu kan. Dan tentunya Pak, anytime harga komoditasnya bagus, dia bisa tarik barangnya, Betul. dia kembalikan wartaknya tadi. Wartak, iya, betul. Sehingga artinya dia bisa boleh pilih aset finansial Betul. atau aset realnya, mana Ya, yang betul, diuntungin iya. gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang saya kira mungkin bentuk literasi yang cukup serius itu ya Pak, untuk bagaimana mengaitkan, kan ini saya kira kita ketemu tuh koneksinya antara koperasi, kemudian equity crowdfunding dengan sistem besi gudang ini untuk meningkatkan daya tawar petani, dan mereka punya apa ya, jadi mereka punya lebih secure gitu untuk berproduksi produk-produk pertanian. Kan kita akan bicara dalam konteks financial innovation, dalam konteks kearifan lokal. Terima kasih. Demi